semuanya, balik lagi di Info Data, Informasi dari Taruta. Selamat datang di Info Data, informasi dari Taruta. Oke semuanya, balik lagi sama kita. Di sini ada gue Diva, Gue Silma. Dea. Nah hari ini kita kedatangan dua narasumber nih. Yang pertama ada siapa nih kak? Ayo kak, perkenalkan diri kak. Yang paling ganteng seantero BEM. Yang paling ganteng di antara kita ya, karena gue cowok sendiri. Nama gue Ronald. Oke, selain itu ada siapa kak? Siapa? Aku Putri. Ini first time banget kita kedatangan tamu dari angkatan baru nih guys. Yang angkatan 35 nih guys. Siapa tadi namanya? Keceng. Putri. Oke. Gimana Putri? Udah hampir 1 bulan ya. Itu Jadi mahasiswi. kalau lebaran namanya nggak Putri. Jadi apa tuh? Kalau lebaran namanya nggak Putri. Fitri. Putri malu. Apa sih? Ya, ya. Trik ini sebenarnya trik. Malu tuh. Pengen pakai helm deh. Oke, gimana tadi perasaannya kata kalian? Gimana perasaannya menjadi mahasiswa Dewan Bara? Mahasiswi. Oh, mahasiswa. Oh iya. Rasanya senang soalnya bisa punya teman baru, terus punya kenalan baru, terus bisa belajar juga lebih luas. Banyak sih. Tapi tujuannya kuliah itu apa? Pengen bisa nerusin bisnis keluarga juga. Jangan nangis. Enggak nangis kok. Terus pengen belajar juga, jadi pengen punya gelar juga. Kayaknya pengen nebak nih. Pasti ngambil manajemen bisnis. Iya. Kalau Ronald gimana nih? Gimana perasaannya diundang di podcast ini? Wahai yang mulia raja. Bisa aja sih gue. Terus gimana setelah menjadi anak BEM? Yang Aduh. tadinya katanya introvert, Ini sekarang jadi paling apa introvert nih? ya gue. Sekarang jadi wow. Enggak sih sebenarnya mah. Ya gue memang introvert pada dasarnya. Gue tuh pendiam parah guys. Tapi rajin menabung. Baik. Cuma ya gue pendiam. Dia rajin Agak nabung, jatah tapi seminggu ya. tapi dia rajin menarik tabungan juga. Iya. Ayo lagi. Ayo. Apa nih? Silva mau ditanyain juga. Gue banyak yang mau ditanyain tapi takut durasinya nggak cukup. Tapi kita salam-salam. Oh boleh, ada salam dari siapa Kak Dea hari ini? Karena salam-salamnya ada 2 doang. Oh, ada 2 doang. Enggak ada 3 deh ya. Dua Lu doang. jangan ngadi-ngadi deh. Yang Ada pertama, 3. yang pertama kita satu-satu dulu kali ya. Boleh. Yang pertama itu dari Kiki. Buat siapa? Buat Kak Cynthia. Nitip salam buat Cynthia katanya. Itu mereka lagi berantem. Soalnya belakangan ini hubungan mereka lagi kurang baik. Kata Kiki ayo baikan gitu. PHO-nya bukannya Ronald ya? Iya, tapi kata Kiki. Diva juga bukan gua doang. Diva juga bukan gua doang. Jadi di BEM ini sekarang lagi panas-panasnya kapal ya. Goals Kiki couple. tuh lagi cemburu sama Ronald. Iya, katanya Cynthia terlalu dekat sama Ronald. Gimana Nal lu nanggepin ini? Aduh. Pas banget ada Ronaldo Nggak. gitu kan. Iya, kenapa jadi klarifikasi gua? Podcast Om Deddy kali kita klarifikasi. Oke, ngomongin yang rame kemarin ya. Kan kemarin tuh baru aja rame tentang Lesti sama Rizky Bilar. Itu Bukan Jokowi 2 periode. kan udah 2 periode. Oh. Kayaknya kalau ngomong itu terlalu jauh. Oh iya, terlalu jauh. Kan terlalu jauh untuk otak gua. Nanti langsung di-beep. Iya. Kita kan nggak jadi deh. Oke, kita ngomongin tentang Lesti sama Rizky Bilar. KDRT ya? Tapi nih ya, Apa tuh? ya udah lanjut dulu deh ya. Dia masuk kayak gitu. Gantungan saja ya udah lanjut deh ya. Nah, apaan tuh? Itu kan dia suka Lesti gitu. Bilar. Jadi yang Dia pelupanya ini. Nah, Lesti sama Rizky Bilar itu kan ada di hubungan yang nggak baik-baik aja kan, yang namanya toxic relationship. Sampai akhirnya sebuah KDRT itu kan termasuk hubungan yang nggak baik-baik aja. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang toxic relationship? Dalam pandangan kalian, toxic relationship itu apa sih? Dari siapa Ronald. ya? Oke. Kalau gua ya toxic kan pada dasarnya sebenarnya ini mah dulu nggak ada ya, zaman dulu mah kayak toxic relationship ini tuh baru ada zaman sekarang nih, semenjak anak-anak Jaksel
turun jadi hal-hal kayak gini kan ada ya. Kalau gue sih ngebayanginnya ya ketika suatu hubungan nih berjalan tapi ada masalah yang sebenarnya mereka sama-sama tahu, mereka sama-sama paham tapi nggak diselesaikan, itu menjadi toksik sih. Beda ya sama selingkuh, kita samain dulu ya. Kalau dua hubungan dan ada orang ketiga itu bukan toksik, udah jelas dia selingkuh. Kayak siapa tuh yang habis selingkuh? Reza Rahab, Kiki. Kan lu selingkuhannya. Enggak, Kiki selingkuh sama Dipa, sumpah. Kiki selingkuh sama Dipa, bukan gua. Kiki selingkuh sama Dipa. Ya itu yang kayak gitu-gitu kan. Maksud gua kalau itu ya, kalau dari toksiknya sendiri mah dia tahu ada masalah cuma bentar. Kan kita ngomongin Kiki selingkuh ya. Kok dia ngomong oh doang sih? Iya. Lu mengakui ya? Dipa oh sih tadi. Kok gua? Emang Gimana gitu. sih Dipa emang kayak gitu sebenarnya. Dipa lagi pusing mau pilih yang mana. Ya gitu, kalau dari gue sih toksik begitu sih, kayak lu jalan nih hubungan sama even cowok lu atau cewek lu, pasangan lu dah, tapi lu sadar hubungan lu lagi ada masalah, tapi kayak gak usah dibahas, nggak diselesain, cuma yaudah skip aja pura-pura nggak terjadi apa-apa, itu toksik sih. Itu buat gua. Oh, jadi yang namanya silent treatment juga termasuk toksik. Ya bisa bilang seperti itu. Ini jaksel banget sih lu. Asik. Anak mana sih? Cipayam. Oh iya bener lagi, ada ayam lagi, bener lagi. Oh yang Jangan-jangan dia pernah ikut ya? Guys, kalau kalian tahu outfitnya Silma keren parah nih bro. Anak bumi ya bisa. Nah, catwalk aja nih dia nih. Tagoket. Dia di itu tuh. Tangga di Kalau gitu. Oke, gimana pendapat Kak Putri tentang toxic relationship ini? Pasti udah pernah dengar kan arti nama-nama toxic relationship itu? Apa yang ada di pikiran Atau malah Kak Putri sendiri pernah mengalami ini gitu? Atau sedang mengalami ini. Ah iya, itu. Oh, enggak. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang toxic relationship itu buat aku kayaknya suatu hubungan yang udah dijalanin sama dua pasangan, dua orang itu kayak mereka tuh kasar gitu. Jadi sebenarnya ada hal sepele yang mungkin misalnya si cowoknya ini cemburuan, terus ceweknya juga sama gitu. Mereka sama-sama cemburuan, cuman yang satu nggak mau diposesifin, tapi padahal dia juga posesif gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil yang bikin hubungan itu jadi toxic gitu. Mungkin toxic relationship itu nggak cuman soal beda pendapat, tapi dari kayak pertengkaran kecil juga bisa. Mantep ya jawabannya. Tapi toxic relationship itu nggak mesti selalu tentang asmara ya? Iya. Kalian mau tahu? Pertemanan juga. Oh boleh lanjut. Kalian mau apa? Enggak lanjutin. Enggak, udah selesai. Udah berantem nih. Oke. Dia toxic juga nggak? Iya toxic. Kalian mau tahu nggak sih asal usul toksiknya sendiri itu dari mana? Mau tahu dong. Iya. Jadi istilah pertama kali toxic relationship itu oleh Lillian Glass tahun 1995 dalam bukunya itu Toxic People, di mana toxic ini digunakan untuk menunjukkan hubungan yang dibangun atas konflik, persaingan, dan kebutuhan satu orang untuk mengendalikan yang lainnya. Gitu. Jadi, ayo Silma, jadi lanjutin Silma. Dipa. Sebenarnya kayak mau nanya sih. Kalau ini kan tidak melulu tentang percintaan gitu. Terus kalau misalkan dari pertemanan juga, nah toxic ini tuh di pertemanan yang kalau misalkan lagi kumpul terus ngomong-ngomong yang kasar-kasar gitu, itu termasuk toxic relationship seperti itu. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, gue tuh kan bisa yang namanya menyesuaikan. Kalau misalkan lu ngomong sama gue aku kamu, ya gue ngomong aku kamu. Tapi kalau misalkan lu ngomong gue lu atau pakai bahasa-bahasa kasar, ya gue timbalin balik gitu. Apa itu kan termasuk toxic juga? Maksudnya kita kan udah sepakat buat ngomong kasar itu loh, dan nggak ada yang istilahnya kita sakit hati atas perkataan kasar itu. Menurut lu gimana? Kalau aku sih Soalnya di sini tuh oh iya. Enggak apa-apa. Kalau gua ya karena gua cowok kali ya. Maksud gua kayak ya gua enggak mau nyontohin kata-kata kasarnya kan, kayak misalnya dalam apalagi kalau kita lagi main ML bareng ya, main game enggak oke lah, even enggak ML, game yang lain. Itu pasti kebun binatang keluar semua itu, kayak misalnya lagi kalah atau lagi atau Panda, temennya penguin ya? ya panda, penguin, jerapah tuh, jerapah banget sih gitu, gajah banget sih gitu, kayak gitu pasti keluar. Cuma terus mungkin hal-hal yang lainnya juga keluar, kayak banyak hal. Cuma kalau gua sih kalau berbicara tentang pertemanan yang toksik itu kayak
lebih ke lu berpura-pura sih. Lu sebenarnya benci nih. Anggaplah Cynthia benci sama Diva nih. Karena Kiki ya. Balik lagi ke Kiki nih. Ya. Cynthia kesel sama Diva nih. Tapi kemana-mana bareng. Tapi sebenarnya secara nggak langsung, entah itu di belakangnya Diva atau dimanapun itu, Cynthia kayak ya mengeluarkan aibnya Diva atau yang lain sebagainya. Maksud gue itu kayak termasuk Itu toksik. toksik banget itu men. Kayak kalau cowok sih jarang ya begitu. Cowok lebih ke secara pribadi dia nggak suka, tapi dia ya gue nggak tahu sih. Cuma kalau circle pertemanan gue bukan tipe hal yang ngomongin di belakang. Kalau emang mau males capek pukul aja. Enggak sih, lebih ke pukul sih, bukan ngomong pukul aja. Tapi Iya. itu sebenarnya nggak bawa gender ya. Kayak namanya orang kayak gitu sifat nggak sih? Gimana bawahnya? Biasa aja Lingkungan juga. sih biasanya. Iya. Kalau menurut ya, itu kayak masuk ke lingkungan karena ya udah. Kalau Maksudnya kalau lingkungan misalkan kalian sehat, nggak cowok doang gitu loh. Kalau cewek pun dia pengen mukul ya mukul aja. Nah itu kan maksud gua kan, kalau dari gua pribadi kan dari sudut pandang cowok nih. Gua sudut pandang cowok ya seperti itu biasanya kayak gitu keadaannya ketika kita berteman dan ada salah satu yang nggak suka. Ya kalau sekarang sih jarang sih ya sistem pukul, soalnya kan harus social distancing gitu, jadi nggak boleh saling bersentuhan. Jadi mungkin pukulnya via WhatsApp aja, ngirim stiker ke udah. Kalau nggak pukulnya pakai hand sanitizer, kalau nggak pakai masker tangannya. Jadi Steril. Steril. Nah. Bisa juga ya. nah kalau Kak Putri sendiri Ngomongin tentang pertemanan toksik Iya. gitu. Oh, kalau sama teman Iya. biasanya bener kayak kata kakaknya sih tadi, tergantung lawan bicaranya. Kakak Kalau siapa? Ayo yang suka di Sudirman. Oke, boleh. siapa tadi namanya? Silma. Oh, Kak Silma. Boleh Iya. perkenalan dulu nggak? Silma, Ipe, Tukiem. Tukiem. Oke, itu Kim. Ini siapa? Jinaya di ini. Bapak sendiri lagi, parah banget dia. Baik. Kata dia saya diomongin Kak Setia. Jun. Emang mirip. Mereka yang dengerin pada nggak ngerti. Maksudnya Junaidi itu apa? Kembali Jangan interan. Konteks. kembali ke laptop. Sorry guys, jokes interan. Ya benar kata Kak Silma tadi. Jadi kalau misalnya pertemanan itu bisa dibilang toksik tergantung lawan bicara kita. Terus biasanya orang-orang sekarang tuh kadang bilang kayak, ah lo mah baperan nih gitu. Gue cuma ngomong kayak gitu doang, masa lo baper sih? Sebenarnya tergantung orangnya juga. Kita ngomongnya sama siapa, bicaranya sama siapa. Kalau misalnya orang bisa nerima itu, ya itu nggak akan jadi toksik. Makanya sekarang lingkup pertemanan yang baik itu agak susah ya, karena kita harus bisa nyesuaiin diri ngobrolnya sama siapa. Itu sih. Nah sama itu tuh gue setuju sama kata-kata tolak ukur baperan tuh. Karena kita nggak bisa samain. Soalnya waktu itu gue sempet ngomong tuh, terus katanya kayak ada, nggak bisa dong lu samain kayak gitu nah semua orang, kata gue. Tapi, aduh, siapa ya? Inisial aja, inisial Cynthia inisialnya, jangan kasih tau orangnya. Itu bukan inisial. Mumpung orangnya lagi ada di bawah, jangan kasih tau orangnya ya. Ya dia, Kopinya panas. ya, dia kayak ngomong kayak gitu, maksud gue, ya ketika circle pertemanan, mungkin gue lebih ke menyesuaikan itu pasti ya harus ya, nggak semua orang dengan tolak ukur yang sama dengan kapasitas yang sama yang kita miliki kan. Kadang di tongkrongan ini terletak ya yang gue bilang, gue di tongkrongan gue pada enjoy aja. Gue punya teman bokapnya udah nggak ada, bokap dia anak yatim berarti ya. Bokapnya udah nggak ada. Terus dia suka ngechat gue begini, Nal main nggak nongkrong, udah malam, Nal nongkrong, mager hujan, abis hujan gue nggak mau nongkrong. Lu mau gue jemput atau bokap gue yang jemput lu? Kalau gelap. udah, wah itu mau udah gelap lagi. Maksudnya ya oke, anak ini udah berdamai dengan keadaannya. Tapi kan nggak semua orang bisa berdamai dengan itu. Ada yang ketika dia disindir soal keadaan keluarga, yang keluarganya orang tuanya sorry aja tapi udah nggak komplit, baper marah. Tapi kan ketika kita berteman sama yang lain, ada yang nggak ada yang terima. Kalau gue sih lebih ke, makanya gue bilang kan gue introvert, jadi gue lebih mending diem aja untuk menilai orangnya dulu. Tadinya gue pikir Cynthia nggak begitu kok, Dek. Gue nggak, lu kayak Cynthia tuh kayak ternyata udah deh. Mungkin emang salah gue kali ya, Dek. Karena belum deket Oh, kali. karena Biasanya kan kalau udah deket. Aduh, garasi itu dong bos. Dulu dong. Jangan kayak gitu. Kan udah deket. Selingkuhannya. Oh dia yang salah ya? Ada yang nggak paham konteks dari tadi. Kayaknya lupa nih cilornya kepikiran cilor. Sudah ada lintas. Oke, lanjut dong.
Udah ngomongin tentang toxic relationship. Nah, kakak-kakak MBKS gitu pernah nggak sih ngalamin toxic relationship, entah di hubungan percintaan kalian atau di pertemanan? Siapa dulu nih? Dulu nih, jangan rebutan nih, gue Kayaknya Dipa, gue nggak ada Dipa. sih, Dipa, gue Dipa, anak baik-baik. Dipa paling sering, Dipa. Dipa. Enggak sih. Ya ini gitu doang. kalau yang Padan gue jelas ya. bunyi nanti. Iya maaf, goyang ya guys ya. Apa ya? Pernah nggak mengalami toxic relationship entah di pertemanan atau Eh, di percintaan? Kalau buat pertemanan nggak tahu ini masuknya ke kategori ini atau enggak. Jadi cerita sedikit ya. Mohon maaf ini suasananya sedang tidak nyaman. Jadi waktu pas masih SMP ya ke spill dah. Ya. Guys, mau tahu Ya. SMP-nya di mana, guys? Ya. Mau tahu nggak guys SMP-nya di mana, Siapa guys? tahu ada yang Mau tahu nggak Ya. rumahnya di mana, guys? Rumahnya di mana, guys? Mau tahu nggak? siapa tahu ya ada teman SMP-nya dengar. Enggak dikasih tahu linknya. Pas masih SMP, jadi ceritanya itu ada kegiatan gitu. Terus di situ mengharuskan menyelesaikan suatu pertanyaan lah gitu ibaratnya. Tapi di situ posisi gua tuh ramean, banyak orang. Ada salah satu emang yang nggak diajak karena dia itu udah menyelesaikan pertanyaan itu. Jadi pas dari kejadian itu dia nggak ada bicara sama sekali, nggak ada nyapa, nggak ada apa-apa, senyum pun nggak, bahkan sampai sekarang. Itu kejadiannya kelas 3 SMP. Sebenarnya kayak kita tuh yang lain yang ada di situ semua nggak ngerasa gimana, terus biasa aja. Nah dia tuh baper sendiri. Baper ini berlanjut sampai sekarang. Bahkan kalau misalkan ketemu pun dia tuh nggak mau ngelirik. Padahal ada gua di situ atau siapapun itu. Positive thinking nggak kelihatan. Iya. Positive thinking. Ini kan lagi cerita ya, kan pengalaman. Nah, gue ngasih tahu positive thinking nggak kelihatan. Ya nggak, Dea? Iya. Gue juga positive thinking terus sama dia, tapi dia nggak tahu sih apa yang dipikirannya. Sampai pertama kalinya itu gue dipanggil sama guru, ditanya, emang kayak tuh tadi ya deket banget gitu kemana-mana, kayak jalan berdua, istirahat berdua, bahkan main di luar sekolah pun berdua. Ada guru yang nyadar akan perbedaan itu, dipanggil lah. Ini kenapa? Kenapa? Bisa guys. Gak nangis sih. Kenapa tiba-tiba kayak menjauh gitu, nggak ada ngomong apa-apa, kelihatan kan? Kebetulan dia temen duduk sendiri. Oh, SMP temen duduk. Gila, Tinggal ya. cari, tinggal Buat cari. yang Gue tahu, tahu. boleh Pasti DM kalau temennya langsung Dipa pasti tahu. BMSTI Dewantara. Iya, spill. Ntar kita undang di sini. Iya, jadi Tapi Permasalahan ini bisa sebelum kita sebelum selesaikan. sebelum sebelum lu lanjut, gue tanya, kapan terakhir lo ketemu dia? terakhir kapan ya? Tahun kemarin mungkin. Nah, guys, tanpa sepengetahuan Dipa, Tahu-tahu jadi kita udah Dipa. undang temennya. Temennya Dipa silakan masuk. Enggak guys, gini. Kayak rumah Uya ya. Ini dia gosip banget sih anak. Lanjut Dip. Oke, lanjut ya. Nah, karena dia teman duduk, terus di situ ada posisi satu teman cewek yang emang dari awal duduknya sendiri, karena emang ganjil kan, kekurangan yang perempuan. Nah, pas kejadian itu dia langsung pindah ke teman yang satunya. Nah, itu gue duduk sendirian sampai beberapa minggu atau bulanan gitu. Tunggu tuh, ini yang lu ceritain cewek apa cowok? Cewek. Oh, astaga. Tapi gue mau nanya, kenapa bisa begitu awalnya? Kenapa tiba-tiba lu bisa jadi menjauh sama dia? Gue tuh bukan yang ngejauh atau apapun. Gue kayak biasa aja gitu kan. Dendam pun enggak, emang dasarnya nggak diajak, dia tuh nggak diajak karena emang udah selesai gitu. Bukan Lu nggak benci, cuma kesel doang kan? kesel. Awalnya tuh nggak kesel sama sekali kan, nggak tahu penyebabnya apa kan. Itu jadi kita tuh menyimpulkan sendiri semuanya. Nah, ditanya pun nggak ada jawaban apa-apa. Terus dari yang hal itu mungkin kesalahannya di situ, dia nggak diajak. Terus dia sendiri yang nggak mau ngajak komunikasi yang lain. Bahkan sampai lulus pun dia cuma punya kayak satu temen deket doang. Sekarang dia sama satu temen yang deket ini udah nggak ada hubungan juga. Jadi nggak tahu Sekarang tuh dia dia di mana? punya temen Sekarang dia atau di enggak. mana? Ada sih, tahu gue rumahnya juga tahu. Oh. Tadinya yang bener-bener sama keluarganya aja kayak apapun itu diceritain gitu. Tapi lu ada momen di mana lu coba untuk ngomong nggak? Kenapa gitu? Nanya atau
bertanya Ada lah ke dia pasti kenapa. awal-awal pasti ada Tapi reaksi dia yang kayak geleng-geleng atau pokoknya sebenarnya nggak ada jawaban, nggak ketemu jawaban gue mah alasannya apa. berpikirnya Dipa yang bermasalah. bukan. Jadi Dipa yang bermasalah lagi. Dianya bukan udah dia lagi. Bukan dia kali. Jadi raganya Iya, beda. raganya beda. Josi raganya itu, Iya, jiwanya beda. Mistis banget ya. Jadi horor ya. Aduh, lantai 3 lagi. Jangan-jangan Dia namanya dia. Nah itu dari kejadian yang gue alamin itu termasuk toxic juga gak sih? Kayaknya iya gak sih? Sebenarnya enggak ya, kan? Enggak. Maksudnya bukan toxic ya. Kan kalau toxic itu lebih kan namanya toxic relationship. Toxic Mak- relationship. Maklum lidah Ya, Indo. lidah gua lidah Indonesia banget, tapi Inggris gua A kok sumpah A. Maksud gua toxic ya kan ketika lu masih menjalankan hubungan itu bareng-bareng, maksud gua kan secara nggak langsung nih lu udah nggak pernah berhubungan lagi kan, udah nggak pernah berteman, udah nggak pernah lain sebagainya, cuma bedanya adalah lu nggak menyelesaikan masalahnya aja. Bukan mungkin kita juga nggak bisa mendengar dari satu sisi kan, bisa aja ketika kita bilang dengar dianya cuek, Dipa juga nggak peduli, Dipa terlihat bahagia kan, ada bisa kayak gitu. Jadi itu udah bukan masuk ke toxic relationship lagi, tapi toxic di orangnya enggak. mungkin Bisa, nggak mungkin mungkin bisa iya jadi. masuk di toxic Bipolar relationship. mungkin orangnya bipolar kan. Sekarang ada tuh quiz bipolar di Google. Memang kalau mau bikin bukan ada datang ke psikiater malah. Mungkin di toxic relationship-nya itu mungkin dari pertemanan kalian yang dipandang sama dianya itu, ya nggak sih? Iya nggak sih? Analisisnya agak membingungkan ya. Maksudnya kayak dia tuh Oh, Putri ngerti Oh, apa? Putri ngerti. Yang bilang oh cuma dia doang. Ayo, Putri. ya nggak Putri? Ya Putri. Maksudnya tuh kayak mungkin bisa dibilang toksik karena temennya ngerasa itu toksik gitu loh. Iya. Jadi kayak sudut pandang dia aja. Ini pertemanan toksik banget sih. Soalnya gue ngerasa lo tuh kayak gini. Padahal Kak Divanya enggak Ya, gitu. soalnya kan satu lawan rame-rame gitu Iya. kan. Mungkin kayak Diva sama teman-teman Diva itu nggak toksik, dan pada saat dia nggak diajak tuh dia merasa wah kok gue udah diasingkan gitu. Padahal dia yang menjauh. Iya mungkin bisa jadi seperti Dan itu. Diva pun tidak mengklarifikasi itu. Enggak dianya kan Kan oh, dianya kan dia sudah menjauh duluan, jadi kayak Gue menghindari. salah, iya gue dia pun salah. dipanggil juga sama guru. Ditanya-tanya. Nah, gurunya dia jawab nggak ke gurunya? Apa kita ketemu gurunya aja ya? Ayo, gurunya sudah diundang di sini. Kita telepon. Jadi kali ini kita memecahkan geng Diva. Geng dia. Oke, udah pecah ya. Udah selesai pembahasan tentang diri saya. Oke, balik Oke, lagi lanjut. ke topik. Silma nggak mau cerita? Enggak, gue gak ada cerita. Silma- Kalau gue cerita gue banyak banget. Kalau Berarti Silma Silma tuh ini udah sehat bukan ya? topiknya nggak masuk, dia lebih ke bully. Dikucilkan itu Silma tuh. Iya. Maksudnya gue pembuli apa gue yang dibully? Dibulinya kebetulan. Dan dia pembulinya. Apa nih? Oke. Kita Dea udah nggak sih? Dea atau Silma nih belum ditanya kan? Enggak, kayaknya kita udah kepanjangan durasinya ya. Ya, kayaknya kita udah Iya nih. Kita lanjut aja Silma ya. oke. Kita udah Ada yang ngomongin keren tentang Emang banget berapa? Sampai berapa durasinya? sampai berapa? Ah, mau Kek? 2 tahun juga gak apa-apa Oh, lanjut. boleh. Oke. Terserah Silma pokoknya mah. Kita udah ngomongin banyak ya tentang pandangan-pandangan kalian tentang toxic relationship, terus ngomongin tentang pengalaman kalian. Terus sekarang kita mau ngomongin gimana sih cara kalian keluar dari toxic relationship itu, atau gimana sih cara kalian akhirnya bisa apa sih, bisa ngejauh ya. Atau gini kali ya bahasanya. Apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjebak dalam toksik? Ih, bahasa Google tuh. Iya. Oh, iya. Nah ya, mungkin iya Apa yang- kasih tips and trick deh biar agar dijauhin dan keluar dari toxic relationship itu. Siapa yang mau duluan? Kak Putri kali ya? Ah, boleh. Oke, woman first. Ladies first. Buat keluar dari toxic relationship ya. Tergantung kasusnya sih Kak, cara Mungkin ngatasinnya. kita perkecil dulu ruang lingkupnya boleh? Iya, Dari segi gimana nih pertemanan maksudnya? mungkin. Oh, pertemanan ya. Kalau misalnya dari pertemanan biasanya kayak ketidaknyamanan dulu nggak sih? Kalau misalnya kita mau berteman sama siapapun, berarti kita harus nyari sesuatu yang bikin kita nyaman dulu. Itu yang pertama. Kalau misalnya teman kamu toksik, kalau misalnya ngerasa toksik gitu kan, terus kan itu toksik tuh belum jelas dari semua sudut pandang kan, pasti hanya kita yang ngerasa. Biasanya cara ngindarinya diskusi dulu sih, itu yang paling pertama. Diskusi sama teman, terus obrolin apa masalahnya. Kalau emang itu udah nggak bisa dipaksain lagi, ya
minimal omongin lah baik-baik kalau kalian udah gak bisa berteman lagi gitu. Gimana nih kata Ronald? Pendapat Ronald Teguh. Pernah gua. Dia yang toksik. Ya dia orang yang toksik, gue setuju sama dia. Harusnya sih kayak gitu ya, tapi kenyataannya enggak sih. Oh iya. Ya kalau terkecewa. Kalau gua sih mau cabut. Kalau lu mau cabut, pertama lu harus sadar dulu hubungan lu toksik apa enggak. Kalau lu main karena kalau misalnya, sorry ya guys, ada yang ngomong tuh, soalnya lagi ada acara di bawah. Soalnya kalau misalnya lu harus keluar, kadang nggak menyelesaikan masalah kayak yang tadi ya si Dipa kan, jatuhnya dia cabut gitu aja, maksudnya nggak ada klarifikasi bahwa ini bener atau enggak, maksudnya gimana kelanjutannya. Kalau lu mau cabut dari perkumpulan lu, toxic relationship tuh harus ngerti dulu ini toxic apa enggak. Dan yang kedua, jangan coba-coba untuk keluar sendiri deh. Ketika lu berusaha untuk keluar sendiri, ketika lu pada dasarnya kan manusia makhluk sosial ya, saling membutuhkan satu sama lain, perlu pertolongan. Ketika lu berusaha mengeluarkan segala sesuatunya dengan kemampuan lu sendiri, lu nggak akan memperbaiki masalahnya. Yang gua tahu dan yang sering terjadi menurut pengalaman gua, kalau gua salah oke, gua minta maaf, tapi gua berpikir selama ini enggak, maksud gua aduh jangan kayak gitu dong. Gue suka lupa nih kalau digituin. Kirain mau minta maaf Iya, kira mau minta maaf. Oh enggak, gua Kecewa penontonnya. gua nggak butuh maaf ya. Bercanda guys. Gua kayak ketika lu berusaha untuk mengeluarkan dengan kemampuan lu sendiri, percaya deh, lu nggak akan keluar, tapi lu akan menambah masalah lu. Kalau menurut gua, yang paling baik lu mengajak orang lain yang lebih dewasa atau yang lebih apa ya, yang mungkin lu anggap sebagai orang yang bisa bimbing lu, jelasin ke dia, minta tolong ke dia, selesaikan permasalahannya, baru lu cabut dari circle lu. Bukan berarti langsung cabut gitu aja ya, tapi pastiin dulu masalahnya selesai, karena kalau masalahnya nggak selesai, itu tuh nggak, ketika lu cabut masalah itu nggak selesai, cabut itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi bisa menambah masalah baru. Nah. Dia masuk ke gengs. Nah, Sebut ketika lu cabut dan lu gak nyelesain masalah lu yang masih ada bisa jadi aib lu, dan semua orang tuh jadi tahu kayak di jam begitu dia begini. Nah, ntar jadi masalah buat di perkumpulan lu yang selanjutnya. Jadi kalau lu emang mau cabut, selesain dulu masalahnya, cabut, cari perkumpulan yang benar, cari komunitas yang sehat, cari circle yang baik, yang bangun lu, baru menyelesaikan itu. Karena pada dasarnya ya, nah sama yang gue bilang, lu harus tahu dulu yang toxic ini teman-teman lu atau lu sendiri. Nah, ngomongin itu gue mau nanya, gimana gue kira ada pantun. Enggak. Gimana caranya lu tahu bahwa diri lu toxic atau enggak gitu? Nah, kalau lu mau tahu diri lu toxic apa enggak, itu buka Google, ikut kuis bipolar. Enggak, gue bercanda. Gue toxic ya, bukan bipolar. Gue bercanda ya. Guys, jangan ikut kuis beneran. Buat lu yang ikut kuis, datang ke psikiater, bukan ikut kuis. Kalau lu mau tahu, ya buat gua, kalau lu mau tahu lu toxic apa enggak, atau lu oke, kita singkirin toxic dulu, atau banyak orang kan yang suka apa sih namanya? Gue pengen pakai bahasa Inggris tapi gue lupa bahasa Inggrisnya. Yang apa? Self diagnose. Nah, self diagnose. Ada yang selalu menyimpulkan diri sendiri, cuma lihat-lihat di Google tentang mental health yang kayak, oh gue begini. Ayolah, come on. Di sini tuh udah dokter udah banyak, lu perlu datang ke lain-lain sebagainya tuh banyak banget. Datang aja, maksud gua. Jangan gara-gara lu ngerasa lu punya mental dan lu takut. Gua banyak banget kok dengar sekarang di podcast banyak banget psikolog, psikiater kan yang ngomong datang aja. Lu pasti bakal dicari jalan keluarnya, lu pasti bakal dikasih tahu kalau lu begini. Jangan coba untuk mendiagnosa diri lu sendiri, Jangan coba untuk berpikir bahwa oh gue ternyata begini nih. Apa sih yang suka nyolong barang tuh namanya? Maling. Iya benar. Enggak, maksudnya ini ya, yang kemarin paling coklat ya? bukan. Bahasa kesehatan ya, bahasa kesehatan. Nyolong barang. Iya, Bahwa suka. dalam keadaan Ya, itu yang dia tuh orang kaya, cuma dia punya kebiasaan. kebiasaan untuk ngambil barang gitu tuh. Yang kayak gitu, maksud gua. Kalau emang bener, dateng. Paling bener dateng. Nah, tapi mungkin ya
buat orang yang mendiagnosa dirinya sendiri terus nggak berani buat datang ke psikiater gitu, mungkin dia berpikir bahwa gue tuh yang biasa datang ke psikiater gitu yang bener-bener punya penyakit jiwa, mungkin mindsetnya tuh kayak gitu. Nah makanya kan gue bilang balik lagi, lu cari orang nih yang lu anggap dewasa, yang lu kagumin, cari masalah solusi bareng-bareng. Terus kalau emang ternyata keadaannya ketika lu cabut dari circle lu dan ternyata selanjutnya tetap toxic, fix lu yang gak bener. Gue yakin fix lu yang gak bener. Gue percaya lingkungan toxic itu ada, tapi gue juga percaya lingkungan yang gak toxic itu juga ada. Maksudnya banyak kali, BEM kita kan gak toxic ya, cuma emang suka cie-ciein aja kan, cuma gak toxic kan. Ya maksud gue kayak emang pertama yang lo harus tahu, lo harus cari tahu dulu itu yang toxic itu siapa, lu atau perkumpulan lu. Jangan seolah-olah menyalahkan orang. Lu kenapa udah gak gabung sini? Kelompok ini mah begini-begini, ntar pindah lagi. Kelompok ini kenapa? Begini-begini, ntar pindah lagi. Ya. Itu berarti lu yang salah. Iya itu udah. Oke, sekali 2 kali mungkin ya. Oke, lo ketemu lingkungan toksik. Tapi nggak mungkin 3 kali 4 kali, bos. Pasti lu yang salah. Jangan ini. Nggak mungkin semua orang tuh sama sifatnya, Nah. sama circle lu sebelumnya. Nah, sama yang kayak gitu-gitu tuh. Sama kalau emang ada juga yang ya itu yang perlu dibilang juga, ada juga yang perbedaan sama anak-anak. Jangan selama ini lu nggak toksik, oke lu nggak toksik, tapi kenyataannya sifat lu ada sifat introvert bukan ekstrovert, jadi lu nggak bisa bergaul. Bisa, cuma bukan pergaulan yang banyak gitu nah Bang. Cuma kayak butuh sahabat 1 orang yang bisa bareng ngobrol bareng. Itu dari gua. Jadi yang sebelum kita untuk menyimpulkan apakah kita ada di toxic relationship atau enggak, ya kita introspeksi diri kita dulu. Kalau emang diri kitanya bener, kayak kita ngerasa oh iya diri gue bener deh gitu. Ternyata emang yang salah itu orangnya, baru kalian bisa nyimpulin. Tapi diomongin dulu nggak sih baik-baik, ya kan? Cari tahu dulu sih. Ya itu yang bilang kalau lu emang mau cari tahu tentang diri lu, paling bener datang ke yang lebih tepat sih, yang lebih ahli. Jadi saran buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerasa hubungannya dengan pacar atau dengan sahabat semuanya ngerasa toksik, jangan menyalahkan ya relationship relationship itu, tapi Susah kan ya relationship itu? susah Ya, loh gampang ngomongnya, banget. lidah gue Indonesia Relationship banget. itu gampang loh, cuma kalau lagi megang mic terus nyebut kayak Grogol. Grogi. wow, jokesnya ke situ. Wow, Gak ada yang bisa nebak kan, gue doang. si baru jokesnya. Ya, terus juga jangan pernah takut untuk datang ke psikiater atau psikolog atau orang-orang yang profesional gitu. Karena nggak semenakutkan itu. Dan sekarang jangan takut sekarang kalian tuh terbuka sakit banget kok. jangan takut tentang kesehatan jiwa, karena sekarang udah banyak yang aware nggak sih? Justru sekarang malah gue sih ngeliat influencer di Instagram, mereka keluarga mereka tuh setiap beberapa bulan, beberapa minggu itu selalu datang. Bukan berarti mereka punya mental kesehatan, justru mereka pengen sharing keluarganya mereka. Apalagi kan sekarang tuh udah teknologi udah canggih banget ya, udah banyak banget hal-hal yang bisa masuk ke entah keluarga kita yang lebih kecil atau orang tua kita yang, apalagi grup WhatsApp keluarga tuh sering banget tuh gua tiba-tiba di chat sama bokap gua, jangan balik malam-malam, banyak begal, banyak gangster. Gua apaan, pas gua cek di grup di HP dia kan gua disuruh ini ya, biasa tolong dong save nomornya. Gua buka grup keluarga gua, infonya gangster semua. Bener, gue sering banget kayak banget gua. nanti kalau balik jangan lewat sini ya, kenapa gitu kan. Gue nanya sama abah gue nih, kenapa emang, terus dia kirim video orang kecelakaan di situ. Ya bukan berarti gue lewat situ bakal kecelakaan bukan juga. kita bukan bilang lu harus lawan orang tua lu ya Iya. lu harus nurut, cuma Harus maksudnya nurut, cuma- lu juga harus kasih pengertian ke dia. Ya mungkin bisa diganti, bukan jangan lewat jalan itu, tapi kalau naik motor pelan-pelan gitu. Dan lagi padahal Silma jalan kaki waktu itu ya Sil. Gue naik kereta ke jalan Oh. raya. anak Citayam mah beda sendiri ya. Anak Citayam keren dah pokoknya, apa naik kereta. Gue naik buruk nanti waktu mau ke stasiun. buruk. Ya nggak tahu, Bukannya cuma gue yang tahu ya. Kalau buruk itu bukannya ke stasiun, gue langsung ke alam baka. Aduh, seneng lagi dapat nasi kotak. Astagfirullah. Bahasannya sudah mulai melenceng.
Ya itu sih, kalau itu datang aja maksudnya. Dia langsung ke search loh buruk itu apa. Oh dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Apa sih? Lagi kendaraan. Apa ondel-ondel? Kok ondel-ondel sih dia? Bukan ondel-ondel, itu tuh kayak apa ya? Buruk itu FYI aja, FYI. Ya itu lah pokoknya. Itu tuh kendaraan Nabi. Oh. Itu yang ya kan jadi nanti jadi rohani ini. Podcast Kalau kan- rohani. Kalau di Login. tongkrongan cowok gitu. Lu mau login? Nggak gitu, nggak login dong. Yang desert ternyata beda. Ini kesenian buruk yang berasal dari Cirebon. Oh, ada. Bukan beda. buruk yang silma masuk. Beda. Oke, balik lagi. Jadi Gimana? Ada lagi nggak sih yang mau ditanyain? Kita udah seri-seri lagi. Oke, seri-seri. Kalian punya traumatik gak sih? Kak Putri sendiri punya traumatik gak sih tentang hubungan Kak Putri dengan entah dari keluarga, teman, atau apapun? Rasain toxic. Kayaknya bagus banget tuh Putri itu lingkungannya anti toksik ya. Iya. Jangan-jangan dia yang toksik. Waduh. Iya, serem juga Emang ya. sehat, tapi jangan temenan Ronald ya. Kenapa tuh? Nanti jadi Kalau nggak mau temenan, kita bisa kok. Kode keras banget. Apa nih? Mungkin kalau aku yang ngerasain nggak ada sih, cuman kalau cerita dari temen banyak gitu yang toksik. Tapi itu juga bisa jadi bahaya loh. Teman-teman yang ceritanya banyak yang toksik, ketika dia terus bertahan, dia bisa jadi toksik. Dan itu bisa merubah kamu. Oh, enggak sih, aku untungnya enggak. Untungnya Namanya juga usaha. untungnya aku nggak ke bawah sih. Untungnya gak ke bawah, pandai menjaga diri. Iya, lebih ke ngingetin aja. Pak, bisa jaga diri. Mau dijagain nggak? Boleh. Mau jadi pas satpam, Kak. Kiki Siti aja di sini nih. Oke, boleh tadi teman-teman itu suka cerita apa aja gitu masalah toksik. Boleh sama teman-temannya, jangan tuh tiba-tiba ternyata aib teman-temannya. Anonim kan. Panggil aja si Mawar ya. Ya. Oke. Paling lebih ke toksiknya tentang hubungan sih. Aku pernah diceritain sama teman aku. Jadi mereka tuh pacaran dari SMP sampai SMA gitu kan. Udah sekitar 4 tahun mereka ngejalanin hubungan. Cuman Cerita gue kan. waduh, mirip kah? Mirip kah? Waduh, jangan-jangan ini cerita kakak juga. Lanjut. Iya. Jadi dia bilang waktu itu bilangnya kayak pacarannya biasa aja gitu kan. Terus tiba-tiba si cowoknya ini berani main tangan. Kayak bener-bener nampar Ngurut dia. kan, ngurut. Enggak dong, Kak. Main tangan bisa sih ngurut, masuk sih, Kak. Tapi agak gimana gitu. Iya, terus dia berani bentak-bentak juga. Terus pernah juga handphone dia tuh dibanting sama pacarnya. Tapi katanya ya orang yang berada di toxic itu relationship itu di Ngacut di percintaan. tongkrongan. Kenapa? Enggak sorry. Biasanya itu nggak bisa yang langsung pergi gitu aja. Pasti lama putusnya. Iya, lama banget. Dia bahkan nggak berani cerita sama orang tuanya, sama pokoknya dia benar-benar mendem itu sendiri. Itu balik lagi ke yang dia tadi bilang tentang KDRT. Kenapa Lesti balik lagi sama Bilar? Iya. Tahu nggak? Aduh, ini barcode sih gua jatuhnya, barcode buat teman-teman yang cowok ya. Iya. Cowok tuh pinter banget narik ulur. Laki-laki tuh pinter banget narik ulur. Karena kalau kayak gitu tuh yang takut pergi tuh bukan nih kayak misalnya nih lu punya hubungan, kita perumpamaan ada si A dan si B, ini kan cowok ya, yang A cowok yang B cewek, dia berantem nih, terus yang cowoknya nih pasti cowoknya akan berusaha untuk sok-sok mau pergi, mau ngejauh atau mau minta putus. Ntar kan otomatis ceweknya karena, nah kadang-kadang tuh cewek juga begini, gua nggak tahu ya, tapi beberapa kali beberapa orang teman-teman gua dan apa ya dibilangnya, kayak pokoknya banyak orang yang suka bercerita tuh kayak mereka bilang tapi nggak bisa gue putus, gue udah 3 tahun. Nah kadang-kadang cewek tuh yang mereka nggak mau putus tuh bukan karena sayang, yang mereka sayangkan bukan orangnya tapi momennya, hal-hal yang udah mereka laluin. Benar. Dan itu yang buat cowok nggak usah lah, ntar juga dia balik lagi. Nah tapi ketika si cewek ini udah
kelihatan udah mulai bisa move on, percaya deh itu cowok pasti balik lagi. Anjir, dia udah bisa nih move on nih. Gawat nih. Gue udah mulai kehilangan. Tadi gue banget Disclaimer dulu ya. Ini bukan cerita gua. Disclaimer dulu. Ini bukan gua. Sumpah, gua kayak gitu. soalnya Disclaimer kayak dulu. player banget gitu. Disclaimer, ini bukan gua. Kebetulan gue masih jomblo gini. Teman-teman yang pengen Jadi ya udah skip. Balik lagi. Gimana tadi ceritanya? Mungkin omongan kakaknya tadi bener ya. Cuman bisa dibilang cewek tuh emang agak gimana ya? Bodoh ya. Aku jujur aja ya. lebih ke kalau kamu perasaan. mau diajarin via WA aja. Kesamaan. Tapi emang bener, cuman biasanya yang penyebab kenapa dia nggak bisa lepas itu dari mindset dia. Karena cowok itu bener kata kakak pinter buat manipulatif. Iya nggak sih? Enggak semua cowok. Enggak semua ya, Nggak semua maksudnya cowok, rata-rata ya. Guys, gua juga Iya, masih maaf, cowok, maaf. guys. Dan ntar tiba-tiba ini gue rame nih di chat. Kenapa lo kok ngebocorin nih ya? Ya maaf ya. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi misalnya si cowoknya ini dari awal tuh udah baik gitu. Jadi otomatis yang ada di pikiran si cewek adalah gue waktu pacaran sama dia selama 2 tahun aja dia masih baik-baik aja kok. Mungkin ketika dia berubah dia punya masalah lain. Kayak misalnya oh mungkin dia toksik gara-gara lagi banyak pikiran atau gimana, terus mindset si ceweknya tuh jadi berubah. Jadi kayak oh iya dia awalnya baik terus dia toksik, mungkin next time dia bakal berubah lagi gitu. Itu yang ada di pikiran dia. Kadang tuh perubahan kayak gitu tuh bisa juga kayak misalnya nih mereka pacaran dari SMP terus SMA kan pindah dong beda. Nah terus tiba-tiba cowok berubah. Nah hal-hal yang kayak gitu juga bisa mempengaruhi laki-laki tau. Maksudnya kadang tuh laki-laki tuh punya idealisme yang tinggi banget. Tau lah ego laki-laki. Lo kalau punya hubungan sama laki-laki tuh dia nggak akan bisa nerima ketika ceweknya ngebandingin dia dengan cowok lain. Tapi ketika lu ngasih makan egonya kayak misalnya lu nemenin dia main futsal, ih gila kamu jago banget, walaupun dia cacat ya nendang kemana-mana tapi kamu bilang wah kamu percaya deh itu cowok pasti senangnya minta ampun. Itu laki-laki itu pasti begitu. Gua pun begitu. Gua nggak bisa. Gua paling nggak suka ketika ada yang bilang kayak itu dulu ya. Maksud gua sekarang ketika gua mendengar banyak hal dan ternyata hal yang buruknya ketika menjadi seorang pria adalah ego dan egonya yang tinggi itu, gue sadar kayak anjir ternyata bener juga ya. Beberapa kali kalau gue dibilang kamu tuh jangan kayak gini, mantan sama mantan gue, terus kamu tuh jangan kayak gini kayak ya udah pacarannya sama mantan lu kayak gitu langsung kayak naik pitam, egonya langsung kesenggol. Tapi ketika dia bilang tadi keren banget sih olahraganya, gila sih kayak langsung kayak gitu kayak momen-momen cowok tuh emang wah itu salah satu alasan gua nggak suka sama cowok sih karena manipulatif. Iya tapi bener kan? tapi bener kan maksud gua kayak gitu. Makanya jangan suka sama cowok guys. Kalian suka sama cowok sih kasihan ya. Maksudnya kayak gitu kayak yang buat gua berpikir dan ya beruntungnya gua dapatkan banyak cerita membuat gua juga bisa mengerti dan berubah. Akhirnya oh nggak bisa nih kalau hubungan kayak gini, oh nggak bisa nih ada satu hal yang kayak perbandingan itu nggak selalu buruk kok. Ketika sering banget dong kalau pas lagi ranking gua turun atau nilai gua turun sama ya gua nggak bilang nyokap gua baik, tapi kadang manusia tuh punya celah kan, punya semuanya sempurna. Ada yang kayak kamu dong kayak dia, ada tuh gue pun sekali 2 kali tuh pasti ada yang kayak gitu kayak atau kamu tuh harus jadi kayak kakak kamu gini ada. Kita semua nggak mau dibandingin, gue setuju dengan itu, tapi gue juga setuju dengan perkataan bahwa nggak selalu perbandingan itu jelek. Ada hal yang kayak iya kayaknya gue bisa nih kayak dia gitu. Gue sih begitu. Kayak gitu gara-gara salah nyampein gak sih? Gimana? Kalau kayak gitu biasanya gara-gara salah nyampein gak sih? Misalnya mungkin orang tua kamu bilang kayak coba dong contoh dia, kamu tuh kayak gini. Sebenarnya niat dia itu bukan bandingin kamu sama dia, tapi kayak iya motivasi buat kamu. Tapi kamunya malah mikir anjrit gue dibanding-bandingin nih gitu. Nah balik lagi tuh yang gue bilang sekarang kan, banyak keluarga yang ikut datang ke psikiater. Makanya gue bilang kan, lu kalau datang ke psikiater datang aja, nggak usah takut. Mereka tuh ngobrol gimana caranya. Kayak contoh nih, kita zaman dulu itu nggak pernah ada yang ngasih tahu, orang tua kita tuh tabu banget soal seks kan. Nah yang kayak gitu psikiater tuh bisa ngejelasin. Nih kalau nggak ngejelasin ke anak begini. Makanya buat lu yang punya masalah lu ngerasa lu punya masalah mental, datang aja serius deh. Brosis lah terserah, pokoknya datang aja pasti bisa ditanganin. Nggak harus, bukan sosok yang menakutkan sekarang ya. Mungkin dulu iya oke, jarang, tapi sekarang udah ada banyak sih gua rasa. Udah banyak dan juga bisa pakai BPJS. Emang iya? Iya,
ternyata kita tuh Kalau pakai Dana cashback 30% enggak? Shopee. Oh, Shopee Pay gitu kan. beneran, tapi bisa pakai BPJS gitu. Kayak kalau kalian tentang gue nggak mau pakai apa, gue nggak mau datang ke ini Karena gue takut belum ada bayar ya, Iya, biasa juga dan orang itu bayarnya bisa pakai mahal. BPJS gitu. Info yang pakai BPJS di mana deh? Ntar sertain aja linknya, sertain linknya. Apa nih kita lanjut? Oke, tadi kan Putri nyeritain tentang temen-temennya yang punya hubungan toksik gitu. Nah, ada juga orang yang cerita ke gua. Cerita orang berarti ya? Ya, ini Bukan diri sendiri kan? bukan. Oh, bukan. Oke, Cerita orang guys. ini sebentar cerita sedikit dong. Dia cerita Kan dikit. gitu. Si baru. Dia cerita kalau dia tuh jadi trauma karena teman-teman itu mempunyai hubungan yang toxic relationship ini. Jadi dia dengan dia tahu teman-temannya kayak gitu, dia terbesit kalau dia tuh takut sama cowok. Jadi kayak terpengaruh Itu sama kayak ini nggak sih? teman-temannya. Semua cowok sama aja. Iya. Sama kayak itu nggak sih? betul. Jadi lu sama ini sama Jimmy sama sama Bebe Theo ya. ya. Pak Jokowi ya. Nah, itu aja sih. Nah, Kalau gua itu kan jatuhnya, makanya yang gue bilang, kalau lu ada masalah, hal yang paling benar, jangan pernah keluar segala sesuatunya itu dengan kekuatan lu sendiri, karena percaya sama gue pasti jatuh. Nah, gue mau cerita nih ya, karena gue Aduh, oke. tadinya gue Tadinya nggak ada. tapi gue jadi ini. Iya. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Iya, kayaknya ini apa setengah hari nih. Ngomongin tadi tentang hubungan pacaran ya. Jadi baru-baru ini gue sendiri pun lagi namanya silent treatment. Jadi putus nyambung dalam hubungan tuh gue udah nyampe 4 tahun, 3 tahun setengah gitu. Gue udah lama banget dan putus nyambung terus dan gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu tuh hubungannya tuh sekarang sebenarnya itu apa gitu. Dan selama 1 bulan lebih ini gue nggak ada kontekan sama dia. Terakhir itu dia minta bilang bahwa gue tuh udah nggak sejalan sama dia. Terus sama gue dibilang Itu udah berapa kali dia ngomong gitu? berapa kali gak tahu makanya udah berapa kali ngomong itu gue nggak tahu. Terus akhirnya sama gue bilang gini kan, yang namanya sifat itu kan kita berubah ya. Namanya gue sama dia tuh dari awal SMA nyampe kuliah kan berarti udah banyak perubahan kan. Harusnya kita bisa yang namanya beradaptasi terus, dan ternyata dia bilang gue berubah dan udah nggak sejalan sama dia. Terus gue bilang oh ya udah kita break aja dulu gitu kan. Gue ngomong itu sama dia nggak dibalas 2 hari, akhirnya gue blok. Jadi sampai sekarang gue nggak ada hubungan, nggak ada kontakan lagi sama dia. Itu udah nyampe sebulan lebih. Itu toksik. Tapi udah lu buka bloknya? Gue udah buka bloknya. Jadi kalau dia dengar ini gue udah buka blok lain. Tapi saling komunikasi nggak? Saling komunikasi nggak? Kenapa? Itu hampir mau masuk ke toxic. Kalau gua sih bilang, gua nggak setuju satu hal ya tadi. Sifat tuh nggak bisa berubah. Gua dari dulu egois, dan nyokap selalu bilang kamu egois. Bukan berubah, lebih ke penyesuaian diri. Sama buat cari teman-teman yang bisa nerima kamu. Iya, jadi maksud dia itu gini, yang dibilang berubah itu kayak misalkan gue dulu suka ngejokes gitu kan ya. Mungkin sekarang jokesnya itu lebih ke nggak nyambung sama dia, jadi mindset dia udah kemana, gue kemana gitu loh. Ini lu pacaran sama stand up comedian? Gara-gara jokes ya. Gara-gara Enggak, jokes ya? bukan jokes, Oh, lu itu suka lebih main ke tebak, mindset. lu suka main tebak-tebakan garing ya? Hewan apa yang Pacarannya baik? sama Sule ya. Hewan apa yang baik? Ini kok aja pembulian ya. kan kata Ronald tadi kalau Silva kan suka Gua kira membuli. karena hewan apa yang baik, lu mau jawab gua kira. Enggak, tadi kan lu bilang kalau Silva ini tipe orang yang suka membuli. Nah ini sebagai bukti bahwa gue dibully sama Ronald ya. Dia tidak bisa berkata-kata. Enggak gitu guys. Kejadian gitu banyak nggak sih tapinya? Banyak. Yang gue bilang tadi tuh cowok tuh pinter banget manipulatif. Kayak kalau gue pribadi, gue nggak pernah kayak gitu. Gue jujur gue nggak pernah. Gue bukan tipe kalian yang bisa manipulatif. Tapi hubungan gue selalu singkat. Gue nggak pernah pacaran. Berarti lu suka gantung anak orang ya? Gue nggak pernah pacaran. Nggak gantung mah enggak sih. Kalau gantung enggak. Gue kalau bilang kalau emang kelihatannya dia udah mulai baper banget, gue bakal klarifikasi hubungan gue. Ini nggak lebih nih, cuma sampai sini gitu. Cuma kalau misalnya gue tuh bukan tipe hubungan gue, ya juga itu yang kayak nggak pernah panjang. Gue pacaran paling lama 2 bulan. Cinta monyet tuh. Orang jadi, iya, itu orang bilang suka cinta monyet. Gue nggak ngerti ya, cuma emang guanya aja mungkin yang Jadi Putri kalau dideketin hati-hati ya. itu kebetulan SMP, sekarang udah nggak pernah ya. Langsung diajak nikah. Buaya itu enak banget didengar. Iya, maksud gue aduh anjir,
anjir gue jadi barcode lagi nih namanya nih. Guys, pokoknya gue minta maaf ya guys yang para laki-laki, gue bongkar sedikit kayak ya emang cowok tuh kayak manipulatif tuh sering banget terjadi kayak gitu. Kayak mereka misalnya nih, oh ya gue juga punya cerita. Teman gue disclaimer dulu, ini teman gue dan kebetulan cowoknya bukan gue kasih tahu dulu. Jadi dia punya hubungan, yang bercerita soal cewek, dia punya hubungan ke gue. Kita deket, nggak deket sih, kebetulan dia suka ngasih contekan ke gue. Jadi gue ngerasa deket. Gue kalau teman-teman yang suka ngasih contekan, gue jaga tuh pertemanannya. Itu gua nggak pernah kasih contekan. Gue jaga pertemanannya. Gue jaga. Oke, kita pokoknya singkat cerita, dia bercerita ke gue bahwa dia punya hubungan dengan cowoknya dan cowoknya ini tuh suka hilang-hilangan. Jadi seminggu nih jalan bareng kemana-mana, dan kalau lo mau tahu jalan barengnya, cowoknya tidak keluar duit sama sekali, cuma modal motor. Ya lu udah bisa kebayang Tapi ya. itu motor Namanya apa cowoknya. sih? Motor cowoknya Oh, motor cowoknya. dari bahan bakar, makan, jalan. Orang sampai waktu itu gue pernah akhirnya dia tadi cuma cuma sedikit. Akhirnya gue paksa dan akhirnya ke spill. Waktu itu dia sempat jalan ke Dufan, itu habis 1,5. Jalan-jalan ke Dufan habis 1,5. Gue nggak tahu ke Dufan atau kemana. Pokoknya sampai habis 1,5. Terus yang dia bercerita akhirnya, tapi ketika dia udah jalan nih seminggu, dia hilang seminggu ntar seminggu datang lagi, ntar seminggu hilang lagi, gitu mulu. Kayak nggak hilangnya juga bukan tipe kalian yang langsung nganterin balik, chatan dulu, terus makin lama chatannya makin cuek. Terus kayak cowok tuh gitu, ketika dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan, percaya deh, kalau lu bukan perempuan yang dia sayang, kalau lu bukan perempuan yang bikin dia nyaman, dia bakal cabut. Asik, quotes of the day. Dia pasti bakal cabut. Tapi ya itu, cowok juga yang gue bilang dia punya ego. Jadi buat teman-teman cewek di sini jangan pernah takut ditinggalkan. Nah itu benar sih. Kalau emang sekiranya udah nggak bagus, jangan beralasan pacaran lu udah berapa tahun. Karena kalau kayak gitu yang lu sayang bukan cowoknya, tapi momennya yang lu sayang. Beberapa tahun itu momennya, ya itu kayak itu. Cowok tuh punya ego yang kayak, gue bisa nih dekat sama semua cewek nih. Apaan sih orang, kalau cowok tuh suka gitu, dia mau udah jalan sama gue, dia mau udah begini sama gue, dia udah begini. Makanya kenapa dia paling seneng kalau udah seminggu cabut, ntar cari lagi seminggu. Makanya kan banyak cowok-cowok, tapi guys, nggak semua cowok begitu. Ada cowok yang tulus kayak gue, ada cowok yang tulus kayak gue. Ayah gua. Tulus. Ayah lu. Iya. Terus cowok gue juga. Abah gue juga. Gue juga tulus. Semua ayah. Semua ayah. Oke. Ya gitu. Satu lagi. Jangan pernah ngasih hal yang berharga di diri kalian ke cowok. Oke. Setuju. Nggak setuju. Nggak mau setuju. Gue nggak setuju. Wah, ternyata udah seru banget pembicaraan kita Kayaknya kali ini podcast ini. paling lama ya. Iya, ini Wow. durasi Udah paling hampir lama. Mau apa ntar kita bikin part 2 guys. Oke, kayak gue juga senang banget nih ngundang Ronald sama Kak Putri di sini. Soalnya kan yang lalu-lalu itu pada traumatik ya. Termasuknya contohnya, coba hai. Dia bilang traumatik, tapi setiap kita podcast dia ngikut. Iya, dia tetap ditanya sebenarnya. Oke, kita jumpa lagi di podcast Info Data selanjutnya. Yang mau part 2 nitip. Komen. Oh iya, mungkin ada judul yang harus kita angkat di podcast selanjutnya. Teman-teman kalau ada boleh langsung di komen aja Iya. atau di chat salah satu dari kita yang MPKS atau anggota Ya, boleh. lainnya. Request. Sarannya boleh ya di Enggak lu. Enggak, gua kira bakal di-spilling gitu. Atau Oke. bisa langsung DM IG BEM kali ya. Iya. IG gua juga nggak apa-apa kok. Buat cewek-cewek, nggak mau bercanda. Tuh kan. Tuh kan. Oke. Oke. Dadah semuanya. See you on the next Info Data. Emang kayak begini ya? See you on the next Info Data.